Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkarnain Muhammad dengan NIM 1314211 dari kelas 6A Manajemen Pendidikan. Akan mempresentasikan materi mengenai peranan supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki efektivitas pembelajaran. Yang pertama, konsep dasar supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pelayanan profesional berupa pembinaan sistematis dan terencana kepada seluruh tenaga pendidik dan teknis sekolah agar mampu menjalankan tugas melayani peserta didik dalam segala aspek penyelenggaraan pendidikan seperti kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dan fasilitas yang lebih kondusif untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ada tujuan supervisi pendidikan, diantaranya yakni membina guru-guru untuk lebih memahami tujuan umum pendidikan, kemudian membina guru-guru dalam mengatasi segala problem-problem siswa demi kemajuan prestasi belajarnya. Yang ketiga, membina guru-guru dalam mempersiapkan siswa-siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif, kreatif, etis, serta strategis. Yang keempat, memperbesar ambisi guru-guru dan karyawan dalam meningkatkan mutu profesinya. Dan yang terakhir, ada membina guru-guru dan karyawan dalam meningkatkan popularitas sekolahnya. Selanjutnya, prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi itu bersifat ilmiah. Supervisi dilakukan dengan prinsip demokratis. Supervisi dilakukan dengan cara kerjasama, kooperatif, dan selalu mengarahkan kegiatannya untuk mencapai tujuan bersama. Supervisi bukan dilakukan dengan instruktif, tetapi atas dasar kreativitas dan inisiatif guru sendiri. Supervisi dilakukan dengan suasana terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, tetapi dengan cara terus terang melalui pemberitahuan baik resmi maupun tidak resmi. Supervisi bukan hanya tertuju kepada suatu atau lebih unsur yang ada di sekolah, tetapi meliputi guru, kepala sekolah, pegawai, tata usaha, dan objeknya meliputi kurikulum, sarana, pembiayaan, kesiswaan, kegiatan humas, dan tata laksana. Selanjutnya, ruang lingkup supervisi pendidikan, yakni ada supervisi di bidang kurikulum, supervisi bidang kesiswaan, supervisi bidang kepegawaian, supervisi bidang sarana dan prasarana, supervisi bidang keuangan, supervisi bidang humas, dan yang terakhir ada supervisi bidang ketatausahaan. Kemudian pendekatan dan teknik supervisi pendidikan. Yang pertama ada pendekatan direktif non. Yang dimaksud dengan pendekatan tidak langsung atau non-direktif ini adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, di mana perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Ia memberi kesempatan apa yang dikemukakan oleh guru, di mana guru tersebut bisa mengungkapkan secara alami permasalahannya. Yang kedua ada pendekatan direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung, di mana supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologis behaviorisme. Selanjutnya ada teknik supervisi kelompok, di mana teknik supervisi kelompok adalah salah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditunjukkan pada 2 orang atau lebih, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikumpulkan menjadi satu bersama-sama. Pelaksanaan teknik supervisi kelompok dapat dilakukan dengan cara pertemuan atau rapat, diskusi kelompok, dan mengadakan pelatihan atau workshop atau kegiatan lain yang relevan. Dan yang terakhir ada teknik individual, ialah supervisi yang dilakukan secara perorangan, di mana teknik ini digunakan apabila masalah yang dihadapi bersifat pribadi, apalagi khusus atau secret. Supervisi ini hanya berhadapan dengan seorang guru atau face to face, sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam teknik supervisi individual, yang pertama kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individu, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri. Itulah hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.